Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalan. Assalamualaikum ya Sayyid wa mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Facebook yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dan saya mendoakan kepada sahabat semua dimanapun berada, ya, sahabat-sahabat TKN, sahabat MDNH, sahabat-sahabat di PBNU, dan sahabat-sahabat di Jatman, dan juga sahabat-sahabat dalam hubungan bisnis lain sebagainya. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita hari ini adalah insyaallah akan melanjutkan satu kalam hikmah dari kitab Al-Hikam. Adalah hikmah yang ke-10, adalah merupakan hikmah yang penting, dan bahkan mungkin ini adalah hikmah yang ruhnya daripada amal itu sendiri, yaitu berbicara tentang ikhlas di dalam beramal. Tapi sebelum kita kita bahas masalah ini, marilah kita sebelumnya membacakan surat Al-Fatihah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, dan kepada ulama-ulama yang berkaitan dengan kitab ini, dan juga khususnya kepada guru-guru saya ahli silsilah. Semoga pada saat kita membahas kitab ini adalah Allah memberikan pemahaman yang lurus kepada kita, pemahaman yang bisa melahirkan kesolehan individu maupun kesolehan sosial, karena ibadah itu bukan hanya sebatas kesolehan individu, tetapi adalah kesolehan sosial. Maka saya masih ingat nasihat Guru Agung yang disampaikan kepada Wajajen, bahwa beliau mengatakan awalnya dzikir itu adalah dzikir jahar, tapi kemudian adalah melaksanakan dzikir khafi, kemudian lanjutkan dengan dzikir rasa. Setelah dzikir rasa adalah dzikir jahar. Lah, saya bertanya, kok kenapa dengan dzikir jahar kembali? Kata Abah bahwa zikir itu harus ada buahnya. Artinya ibadah itu adalah harus ada buktinya. Toh segala amal kegiatan yang kita lakukan, menanak nasi adalah kita mengharapkan nasi, menanam pohon kita mengharapkan buah. Maka kata pengarsa Abah adalah buahnya daripada ibadah itu adalah kembali, adalah wujudnya, adalah ada manfaat buat manusia. Itulah maka kesolehan individu seharusnya dibuktikan dengan kesolehan sosial. Inilah maka kalau kita mendengar kisah-kisah seperti Imam Sazili, Tuan Abdul Qadir, termasuk pengarsa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an, adalah sangat begitu besar jasanya adalah kepada manusia.
Jadi kesolehan sosial adalah harusnya menjadikan buah daripada kesolehan individu, ya. Soleh secara individu adalah baik, tetapi tetap penghujungnya kata baginda Nabi adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, kan tadi. Maka oleh karena itu sahabat, mudah-mudahan kita dibimbing hari ini untuk memahami hikmah yang ke-10 adalah semoga amaliyah ini, pemahaman ini akan melahirkan kesolehan individu yang membawa kepada kesolehan sosial. Marilah kita bacakan ilah radhi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti ajmain. Susan ila ruhi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami' ahli turuq khususan ilah radhi Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Syabdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa syari Sabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar wa syari Syekh Talha bin Talabuddin Kalisabu Cirebon wa syari Syekh Abdul Karim Banten ilah radhi Salmu Karam wa syari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad ilah radhi Salmu Karam Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatahil Arifin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susan ila arwahi jami'i syuhada Islam biladina Indonesia misal lima ad-da'wah ilallah wa rusuli Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa Sunan Kiri wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Jafar As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa Sunan ila arwahi Sunan Sultan Maulana Sanuddin wa Abdihi Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain wa Abdul Al-Bandan wa ila ruhi auladihim wa duriyadihim summa ila arwahi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak summa ila arwahi Sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam Mama Arya Wirandata Mama Raden di Manggala Mama Raden Atta Manggala Mama Raden Nur Jahid Mama Raden Nur Alisan Mama Raden Nur Muhammad Mama Raden Muhammad Saleh wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Asad Al-Banjari wa Syekh Datuk Sanggul Susan Laruhi Susan Laruhi Wali bihadal kitab Syata'ila Iskandari Susan Laruhi Syekh Ar-Randi Syekh Susan Laruhi Syekh Zaruk Susan Laruhi Syekh Asaf Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan juga saya bacakan semoga selamat pagi, waalaikumsalam Bang Yovin ya, semoga selalu sehat dan berkah ya. Selamat pagi Bang Abu Rahman ya, semoga juga selalu sehat dan berkah dan bahagia kan tadi semua ya, semua saya doakan. Yosi selamat pagi semua ya, sahabat semua, semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan, kebaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini adalah Abah ingin menyampaikan satu kelanjutan kajian kita kemarin adalah kitab Hikam, adalah hikmah ke-10. Sudah banyak kajian hikmah hikam yang disampaikan oleh para ulama kita, tapi tidak apa-apa karena kita ngalap berkahnya saja kata dia. Sahabat, bahwa ini adalah dunia sudah ada pada penghujungnya. Kenapa sekarang ini segala perkara didohirkan oleh Allah? Yang dulu adalah karomah-karomah para aulia, mujizat-mujizat para rasul, justru oleh Allah sekarang didohirkan. Tadi, bagaimana sekarang untuk bisa memindahkan benda yang berat adalah diciptakan oleh Allah. Alat-alat yang bisa mengangkat puluhan ton, ratusan ton, kendali semua. Ya, ada benda puluhan ton yang diterbangkan dengan pesawat kargo yang dulu bisa dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman, adalah dengan memindahkan istana Raja Balkis adalah dengan satu kedipan mata kan tadi. Kemudian juga adalah yang namanya Toyul Ardi. Dulu para aulia itu bisa meringkas waktu, meringkas tempat. Ya, sekarang kita tidak usah belajar ilmu terbang karena sekarang ini sudah Allah dohirkan manusia semuanya bisa terbang dengan pesawat terbang.
Kalau dulu Allah atau Nabi Sulaiman dengan ilmu saifi angin, kan tadi semua ya. Bagaimana Nabi Sulaiman adalah menundukkan angin sehingga beliau kemanapun pergi adalah bisa dengan tadi. Tapi sekarang Allah lahirkan, bisa dengan pesawat, bisa dengan mobil, bisa dengan motor, bisa dengan demikian pula. Dulu para ulama-ulama Jawa ini adalah ahli napak sancang, dia berjalan di atas air dan lain sebagainya. Pagi Ustaz Ade ya. Jadi sekarang ini beda zamannya. Maka saya bilang tadi adalah kalau ulama dulu adalah ibadah itu sembunyi di gua-gua dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang mah bahasa guru-guru karya bangsa Abah nyumput buni di Nucaang. Kenapa nyumput buni? Nyumput buni itu udah sembunyi ya, sangat sembunyi tapi di tempat yang terang tadi. Atau dalam bahasa lain silakan tadi ya. Makanya kalau kita masih bicara tentang ria dan lain sebagainya ya, ini sekarang udah zamannya lagi. Makanya alat riaknya oleh Allah sudah dibuat ya. Kita bisa video call, amaliyah bisa disiarkan di medsos, di apa semua. Karena sekarang ini berhadapan bukan masalah sembunyi-sembunyian sekarang ini. Adalah bagaimana syiar itu adalah disampaikan seluas-luasnya. Artinya inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi pandangan-pandangan ulama dulu yang senantiasa mereka sembunyi di dalam, sekarang adalah tadi silakan keluar, adalah silakan berjalan tapi sambil diam. Artinya berjalan sambil diam itu silakan melakukan aktivitas apapun tapi hati selalu bersama Allah. Itulah ngalengkah ulah lumampah tadi ya. Tadi ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi sekarang ini adalah semoga amaliyah ini adalah bisa terus didohirkan oleh kita. Ya sekarang kita bisa hitung lah dalam aktivitas. Makanya saya kenapa live di Facebook, karena begitu banyak aktivitas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bukan kita merasa baik, bukan kita sudah baik, tapi minimal ada penyeimbang lah ya di acara-acara apapun itu yang di-share dalam Facebook, Twitter maupun Instagram maupun apapun ya. Itulah maka penyeimbangan. Adapun menyangkut ria adalah kembali kepada urusan hati masing-masing ya sahabat tadi semua ya. Makanya kalau bicara tentang ria, kata Imam Nawawi, jangan takut ria, karena hadis baginda Nabi, takut ria itulah ria kan tadi semua. Makanya kenapa lakukanlah amaliyah itu dengan dawam terus tadi. Biarkan 1 kali kita ria, 1 bulan kita ria, 1 tahun kita ria, insya Allah kalau kita sudah bertahun-tahun akan hilang sendiri ya. Seperti halnya kita pada saat beribadah ya. Pada saat beribadah kepada Allah ya, demikian pula kita ini. Maka kata pengarsa Abah, kalau kamu berzikir dan kamu nggak merasakan hudur tadi, jangan berhenti berzikir. Karena goplanya hati dengan berzikir akan lebih buruk kalau tidak berzikir. Amaliyah yang tidak hadirnya artinya ruh adalah tetap ya inilah sahabat ya, karena saya hanya sedikit menyampaikan bahwa yang harus dipahami ya tadi. Baik Ustaz Ade, sahabat ya, pagi hari ini adalah berbicara tentang satu kalam hikmah ya. Tapi ini adalah pendek, tapi inilah kunci dari segala kunci kan dari semua. Amal manusia itu seperti halnya adalah tubuh ya tadi. Sementara ruhnya amal itu adalah ikhlas tadi. Maka dikatakan bahwa amal adalah jasad yang berdiri dan ruhnya adalah, kata Syekh Jaruk, adalah adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Jasad tanpa ruh tidaklah bisa kemana-mana, dan ruh tanpa jasad tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi amal itu adalah seumpama jasad ya, dan ikhlas adalah ruhnya. Jadi kalau seandainya amal itu tidak ada ikhlas, sama seperti jasad tidak ada ruh, maka jasad itu adalah akan dimasukkan ke dalam tanah kan tadi. Demikian pula amal yang tidak ada kehadiran keikhlasan di dalam diri juga sama. Amal itu adalah dengan sebagaimana jasad kan nggak ada gunanya kalau seandainya sudah keluar ruhnya. Jasad tidak ada ruhnya, tidak ada gunanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam tanah. Minha
Fiha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, demikian pula dengan amal. Maka dalam hikmah yang ke-10 ini, sahabat, saya Athaillah menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Ya, ada bahasa qa'imatun. Berarti harus berdiri tegak amal itu. Jadi, amal itu kerangkanya yang tegak. Wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Dan ruhnya adalah adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Maka itulah. Jadi amal itu seumpama casing HP. Dan ikhlas itu SIM cardnya. Jadi kalau amal itu tidak ada keikhlasan, seperti HP nggak ada SIM cardnya. Maka HP itu adalah dibuang. Jadi boleh juga amal itu adalah sarung golok gitu. Sementara ikhlas itulah golok yang di dalamnya. Maka sarung golok pada saat goloknya sudah hilang paling dibuang dari semua. Inilah dalam kalimat hikmah ini dikatakan al-amalu suwarun qa'imatun adalah amal itu kerangka yang tegak. Amal itu banyak. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada sedekah. Amal itu adalah sesuatu yang tegak. Diawali dengan amal jasad, artinya amal yang jismani, amal yang dohir yang kita lakukan. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan adalah amal jasad, dohir kata di sumber. Nanti tadi ada juga amal qalbiyah tadi. Ada amal badaniyah, ada amal qalbiyah, adalah dengan taubat, dengan zikir hobi, atau dengan zikir-zikir napas dan lain sebagainya. Tapi tetap baik amal jismaniyah maupun qalbiyah adalah ruhnya itu adalah ikhlas kata di semua. Kalau seandainya amal itu tidak ikhlas, kalau berdasarkan hikmah yang ke-10 ini sama HP yang tidak ada SIM cardnya, sama jasad yang tidak ada ruhnya kan dari semua. Coba Anda bayangkan HP yang tidak ada SIM cardnya, apa yang bisa dilakukan? Ya tadi paling HP itu disimpan. Tadi apa artinya jasad yang tidak ada ruhnya harus dikuburkan tadi. Inilah di dalam hikmah yang ke-10 ini, walaupun pendek hikmahnya, tetapi adalah bagaimana Syaikhullah dengan kalimat yang pendek ini sesungguhnya maknanya begitu luas yang harus kita fahami. Betapa ikhlas itu adalah merupakan satu keharusan. Makanya dalam surat Wal Asri Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu ada dalam hal sangat merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus shalihat. Orang yang mengaku iman sangat rugi, kecuali orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh sangat rugi, kecuali adalah dengan ilmu. Orang yang melaksanakan amal soleh dengan ilmu sangat rugi, kecuali adalah ibadahnya adalah mukhlis tadi, atau ikhlas tadi. Ada mukhlis, ada mukhlas. Orang yang melakukan amal soleh dengan mukhlis sangat merugi, kecuali ibadah yang mukhlas. Nah, ini. Maka tingkat keikhlasan ini adalah beragam, sahabat. Ya, tingkat ikhlas ini dan bagaimana nanti pandangan Allah dan Rasulnya. Kenapa kita ini wajib ikhlas? Sampai Syaikhullah mengatakan ruhnya amal itu adalah ikhlas. Artinya sampai beliau mengumpamakan, bahkan Syekh Jaruk, Syekh Asarnubi, Ibnu Ajibah mengumpamakan yang sama. Amal yang tidak ikhlas itu seperti jasad yang tidak ada ruhnya, artinya nggak ada harganya dari semua. Ya, inilah karena ibadah itu adalah penghambaan kepada Allah. Ibadah itu adalah bukan aksesoris, tetapi ibadah itu adalah ilahi anta maksudi.
kepada Allah lah yang ditujukan ibadah itu. Maka tingkat keikhlasan itu dibahas oleh ulama bermacam-macam tingkat. Mari kita lihat satu persatu, dan juga mari kita lihat nanti ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda Nabi yang berkaitan bagaimana wajibnya, pentingnya kita berikhlas, beramal dengan ikhlas tadi ya. Maka dikatakan yang pertama adalah ikhlas oleh satu kelompok ulama mengatakan adalah dibagi 3 kurang lebih ya. Yang pertama adalah tingkat ikhlas umum, kan tadi semua adalah orang yang beribadah kepada Allah, tetapi ibadah kepada Allahnya itu adalah dikaitkan dengan kepentingan dia, untuk kepentingan dia di dunia, dan juga dia berharap pada saat dia mati masuk surga, melebur surga, kan tadi. Jadi amalnya itu dia sandarkan, amalnya adalah sebagai pekerjaan dia. Jadi dia adalah masih adalah yang beramal pedagang, kan tadi semua. Adalah merupakan muslim, adalah muslim kuli dia. Dia merasa kuli kepada Allah tadi. Ya Allah, saya habis sholat nih, tolong balas. Ya Allah, saya habis sholat duha nih, rezeki turunkan. Ya Allah, saya nih habis sodakoh, kan janjimu sodakoh, 1 biji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100 ayat turunkan tadi. Nah, ini adalah orang yang merupakan golongan, masih dalam golongan iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, tetapi menyembahnya adalah hanya sebatas kuli kepada Allah. Ini disebut dengan ikhlas golongan Nah, orang yang semacam ini, maka ibadah itu dikatakan kalau masih ada awal dan akhir, itu berarti ibadah itu belum ikhlas. Makanya dalam sini al-a'malu suwarun qaimatun. Amal itu kerangkanya tegak, artinya maksudnya akimi sholat itu tegak. Kalau tidak tegak berarti dia itu adalah aksesoris. Kalau sholat ada awal dan akhir, maka itu adalah aksesoris. Maka seharusnya sholat itu walaupun ada awal takbiratul ihram diakhiri dengan salam, adalah kalau setelah sholat selesai tidak sholat, makanya bahasa saya adalah khusyuk sebelum khusyuk, khusyuk dalam khusyuk, khusyuk setelah khusyuk, sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat setelah sholat. Inilah amal yang tegak tadi. Dan semua amal itu tegak diminta. Al-amalu suwarun qaimatun, kan dari semua harus tegak. Inilah tadi. Maka tidak boleh amal itu adalah kalau seandainya amal itu yang ada awalnya, yang ada akhirnya. Puasa ada awalnya, ada akhirnya. Seharusnya imsak itu adalah selamanya. Tadi imsak itu kita bukan hanya pada saat saum, tetapi sesungguhnya imsak itu adalah setiap saat. Itulah qaimatun, berdirilah amal itu tadi semua. Haji ada awal, ada akhirnya. Kemananya? Wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala. Orang yang beramal haji, maka dia tidak boleh rofas, tidak boleh pusuk, tidak boleh jidal, bukan hanya di Mekah, tapi pulang ke sini pun wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala. Bahkan sebelum berangkat haji udah tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Setelah pulang haji sama, tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Ini artinya qaimatun, amal itu berdiri. Maka kalau seandainya amal itu tidak berdiri, maka amal itulah aksesoris. Seperti HP yang tidak ada SIM cardnya. Kan dari semua ya. Kemudian yang kedua adalah ikhlas tingkat abror. Adalah sahabat, ikhlas tingkat abror ini adalah orang beribadah pada Allah. Ya. Orang beribadah kepada Allah, tingkat abror ini. Ya. Dan dia adalah bukan lagi nggak dikaitkan dengan urusan dunia. Bukan dikaitkan dengan urusan rezeki. Dia percaya rezeki itu adalah Allah yang ngatur. Wilujeng anjing ada kakak saya ini dari Tegal ya. Jadi ikhlasnya orang abror itu, dia tidak sandarkan lagi amalnya. Iya. Walaupun dia tetap masih golongan iyyaka na'budu. Untuk urusan dunia dia udah nggak lupakan. Tapi dia hanya ibadah itu untuk akhirat. Yang penting saya begitu mati masuk surga, kan tadi, melebu surga, kan tadi semua. Ini masih kelompok adalah iyyaka na'budu, karena dia masih tetap juga kuli, tapi kulinya kuli akhirat. Kalau tadi kuli dunia dan kuli akhirat. Kalau sekarang adalah kuli
tapi kulinya adalah kuli akhirat. Masih golongan iyyaka na'budu kata dia. Dia sifat ibadahnya adalah lillah tadi. Karena Allah. Kalau sudah karena Allah, ini sudah masuk di golongan mukhlis sebetulnya kan tadi. Mukhlis itu adalah dia ibadah kepada Allah, tetapi dianya masih ada. Ya Allah, aku beribadah padamu. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ada dua posisi masih kata di semua. Maka disebut ikhlas, mukhlis. Mukhlis itu adalah masih ada dua posisi. Aku mengerjakan ini karena aku minta balasan di akhirat. Tadi masih golongan iyyaka na'budu karena tadi semua. Nah, adapun yang golongan yang ketiga yang terbaik ikhlas adalah golongan muqarrabin. Tadi dia. Maka dalilnya kepada dia adalah la haula wala quwata illa billah. Inilah ikhlas yang tertinggi. La haula wala quwata illa billah. Makanya dia bukan iyyaka na'budu tapi iyyaka nasta'in. Dari semua. Cukuplah Allah bagi dia. Hanya Allah lah yang akan menolong pada dia. Adapun ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, berbaiknya kepada manusia, dia hanya melihat itu sebagai karunia Allah. Itulah. Maka kalau yang ibadah abror ada wayang, ada dalang. Wayang merasa kerja dan dia minta balasan pada dalang. Tapi kalau yang ketiga, ikhlas tingkat muqarrabin adalah dia merasa sebagaimana dia katakan dalam soal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita sebenarnya waktu sholat itu sudah mengiktikadkan sebagai seorang abror, seorang muqarrabin, walaupun pelaksanaannya jadi kita ini. Sebetulnya dalam itikad kita waktu sholat itu adalah kita ini serahkan bahwa kita ini tidak punya daya upaya, tetapi dalam pelaksanaannya justru ibadah kita untuk menjajah Allah kan tadi semua tadi ya. Maka golongan yang terbaik ini adalah golongan ini adalah ikhlas tingkat muqarrabin yang mana dia bukan lagi ikhlas tapi mukhlas ya tadi semua. Karena kalau golongan ikhlas itu masih bisa dihancurkan oleh iblis. Kenapa? Karena masih ada dirinya. Amal perbuatan yang dibuat oleh kita bisa dihancurkan oleh iblis. Karena pada saat seseorang itu merasa aku melaksanakan ibadah, aku melaksanakan sholat, aku tidak ingin dunia ya Allah, aku tidak ingin, tapi aku ingin akhirat. Tadi, aku ingin ma'rifat, aku ingin wusul. Nah, ini tingkat abror masih. Kalau bahasa ingin pasti ada nafsunya. Ingin, ada bahasa ingin tadi ya. Artinya jadi itulah yang harus kita pahami ya. Jadi kalau seandainya tingkat muqarrabin ini adalah benar-benar dia sudah menjadi maf'ul bih tadi. Jadi kalau yang jelas dia malah sebaliknya, nggak tahu mana Tuhannya, mana tahu hambanya. Dia merasa sebagai hamba tapi dia mengatur Tuhannya. Itulah tingkat umum tadi. Ya Allah berikan saya rezeki. Ya Allah saya masukkan saya ke dalam surga. Allah dijajah sama dia kan tadi semua. Tingkat yang kedua, dia sudah tidak menjajah Allah tapi dia berharap kepada Allah. Mudah-mudahan dari ibadahnya itu adalah bukan lagi untuk dunia, karena aku adalah untuk akhirat semata kan tadi semua. Nah, ini adalah masih golongan kelompok adalah iyyaka na'budu. Tapi yang ini yang terakhir adalah golongan muqarrabin adalah masuk ke dalam golongan billah, ibadah dengan Allah. Allah lah yang menggerakkannya. Semuanya adalah gerak dalang. Jadi kalau seandainya semuanya gerak dalang, pantaskah aku minta gaji pada dalang? Dalang yang berkeringat, dalang yang menggerakkan, dalang yang berbicara, dalang yang melakukan. Masa aku harus menjajah dalang? Nah inilah ikhlas tingkat tinggi kan tadi semua. Maka kalau Abah suka nyontokan di majelis ini, ada Mang Uday dulu suka bikin kopi. Dai, bikinkan kopi Dai. Iya Bah. Begitu dia jatang kopi, iya. Terima kasih Dai. Ya sama-sama Bah. Kamu ikhlas nggak Dai? Ikhlas Bah. Siapa yang bikin kopi Dai? Saya kata dia. Oh itu belum ikhlas, belum mukhlas ya tadi. Artinya bahwa itu baru dilakukan oleh dia tapi dia masih ada posisinya tadi semua. Nah itu ya. Makanya ibadah yang masih bahkan sampai derajat mukhlis pun iblis sudah berkata kan, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum
al-mukhlasin, kecuali satu yang tidak bisa digoyang, yang tidak bisa dihancurkan oleh iblis. Ibadah yang mana ibadahnya dia mematikan dirinya, bahwa ibadah itu bukan perbuatannya, ibadah itu adalah hanya merupakan karunia Allah. Dia sebagai wayang yang digerakkan, didirikan, mengangkatnya dua tangan, kemudian seluruhnya lebur dalam afal Allah. Dia merasakan tadi semua. Jadi ibadah itu yang tidak bisa dihancurkan oleh iblis. Dan iblis sudah berkata itu. Kata iblis, semuanya aku bisa sesatkan ya Allah. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali mereka yang beribadah yang mukhlas. Artinya apa? Ibadah yang digerakkan oleh dalang tidak bisa dihancurkan oleh apapun, baik oleh Rahwana, oleh gendeng permoni tadi. Ibadah Arjuna yang dia ibadah kepada Allah dan dia sepenuhnya lebur perbuatan dalang, tidak akan bisa adalah ibadah itu dihancurkan oleh buta ijo, oleh Rahwana, oleh siapapun adalah makhluk-makhluk jahat tadi. Karena apa? Karena Rahwana, buta ijo digerakkan oleh dalang. Tapi kalau seandainya kalau Arjuna yang merasa sholat, yang merasa sodako, yang merasa haji, mudah dihancurkan oleh Rahwana kata semua, karena sama-sama makhluk kan tadi semua ya. Inilah sahabat, maka inilah tingkat ikhlas menurut pandangan beberapa ulama. Jadi ini ya, jadi kurang lebih apa yang sudah bahas tadi hanya contoh ya. Kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an ya. Kita lihat dalam Al-Qur'an kenapa kita ini ibadah harus ikhlas sahabat ya. Kenapa ibadah itu adalah wajib ikhlas. Kayak seperti kita, wajib kita ini kalau seandainya mau berbuat apa-apa, kita ini wajib maaf ini ada cahaya matahari di belakang saya. Kalau ada apa-apa kita ini wajib harus ada ruh. Kalau nggak ada ruh, jasad ini bisa apa dilakukan? Jangankan sholat tadi, mengedip aja nggak bisa. Jangankan sholat, untuk buka mata aja nggak bisa. Dan tadi semua. Inilah ya, kenapa ikhlas itu adalah wajib, karena ikhlas itu adalah ruhnya daripada amal itu sendiri ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Isra ayat 18 kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama. Nah, tadi yaslaha madmuman madhuro. Ini dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu ajalna lahu ya. Dikatakan di sini maaf kok jadi kesannya. Man kana yuridu, barang siapa yang menghendaki dengan amalnya al-ajilata, kehidupan sekarang. Jadi dia melakukan amal, tapi dia ingin manen sekarang, kata dia. Artinya amalnya itu disandarkan kepada dunia. Dia beramal, mudah-mudahan rezekinya jadi banyak. Dia banyakin sholat duha, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Dia banyakin sholat tahajud, mudah-mudahan rezekinya banyak. Tadi. Makanya kata Allah, man kana yuridu, barang siapa yang menghendaki dengan amalnya al-ajilata, kehidupan sekarang, yakni perkara duniawi, kata mufasyirin. Kata Syekh Nawawi, karena ini tafsir Munir, ajalna lahu piha manasa'u liman nuridu, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang menghendaki. Jadi orang yang tujuan amalnya itu adalah untuk kehidupan sekarang, misalnya dia ibadah mencari ria, maka aku ingin dipuji orang, aku berikan orang supaya memuji dia. Orang melakukan amal supaya masyhur, supaya viral. Kata Allah, aku berikan dia. Orang tiba-tiba membuat dia viral. Ya, kalau dia ingin masyhur, aku bikin dia masyhur. Makanya banyak sekarang ini ulama. Tiba-tiba ada seorang ustadz, lama ke atas. Ya, dibikin oleh Allah. Demikian katanya. Maka dikatakan, lafad liman menjadi badal dari lafad lahu yang juga disertai pengulangan huruf zar. Di sini katakan summa ja'alna lahu, dan kami tentukan baginya di mana? Di akhirat ya. Kelak jahannama adalah neraka jahanam, yaslaha, ia akan memasukinya ya.
Dijebloskannya ke dalam madmuman, dalam keadaan tercela. Ya tadi. Terhina kan tadi. Madhura, lagi terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi inilah kenapa ibadah itu butuh ikhlas. Allah berkata demikian. Siapa yang dia beramal, dia tidak ikhlas, di mana amalnya itu tidak hadir ruhnya amal adalah ikhlas, maka siapa yang beramal ibadah yang dia sandarkan adalah untuk kepentingan dunia, maka aku akan segerakan urusan dunia, tapi di akhirat kelak aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan madmuman, dalam keadaan tercela, madhura, lagi terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah sahabat, karena ibadah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Dan Allah meminta kita ikhlas. Silakan duha, jangan kaitkan lagi dengan urusan kaitkan dunia. Jadikanlah sholat duha sebagai tanda syukur kita pada Allah. Karena udah bilang, kan saya mau merizki. Ya, rezeki yang Allah udah berikan sudah banyak. Penglihatan kita adalah rezeki. Berapa Anda harus beli mata? Ya. Pendengaran kita adalah rezeki. Banyak orang sengaja membeli alat mendengar dengan harga yang mahal tadi. Mulut kita adalah rezeki. Bicara, tidak semua orang bisa bicara. Kaki kita adalah rezeki. Orang harus beli dengan kaki palsu dan dengan jalan yang susah, dengan biaya yang mahal. Semua sahabat. Ya, inilah kenapa. Dan juga kita lihat dalam ayat yang lain, kata hadis baginda Nabi, orang yang beramal dan tujuannya dunia, Rasulullah SAW bersabda, man talabat dunya bi amalil akhirati, ya, fala nasibalahu fil akhirati. Barang siapa mencari dunia dengan amal-amal akhirat, ya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan apapun ibadah itu, yang artinya dia bertransaksi dengan Allah, maka dia bilang, maka kata baginda Nabi, maka tidak akan memperoleh bagian apapun di akhirat. Ya, ini hadis dari Dailami dan Tobroni, dan dijelaskan oleh baginda Nabi, siapa yang beramal mencari dunia dengan amal akhirat, dengan apa amal itu apa? Salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ya, itulah kenapa Syaikhullah menuliskan bahwa amal itu jasadnya dan ikhlas adalah ruhnya. Maka tidak berdiri amal itu tanpa ada ruh, seperti jasad tidak bisa berdiri tanpa ruh tadi semua. Ya, jadi inilah. Kemudian dalam firman yang lain juga Allah sama. Itu tadi ada dalam surat Asy-Syura, ya, dikatakan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan itu di dunia, kami berikan kepadanya sebagian. Tadi makanya tadi kata Allah dalam surat Al-Isra, ini dalam surat Asy-Syura, ini tadi dalam surat Al-Isra, Allah akan berikan kepada siapapun dengan segera orang yang dia beribadah kepada Allah, bukan tujuannya Allah, tapi tadi walaupun tujuannya Allah, tapi masih diikuti dengan hal-hal yang lain tadi semua, ya. Jadi pamrih, dia masih dalam golongan adalah kita ibadah kuli kepada Allah. Bahkan lebih kurang ajar lagi adalah pada saat kita menjajah Allah, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah panjangkan aku umur, ya Allah tadi semua, ya. Inilah tadi walaupun untuk golongan umum adalah mungkin masih boleh-boleh saja, tapi kita harus terus bergerak memperbaiki diri. Karena kalau tidak ada, dan Allah sampaikan dalam surat Al-Isra tadi, kalau siapa beramal dan amalnya itu adalah bukan karena Allah, maka dia akan aku berikan bagiannya di dunia, tapi akan masukkan di akhirat ke dalam neraka jahanam, kata Allah. Ya. Maka dalam surat Asy-Syura pun adalah nadanya sama, sahabat. Ya. Jadi marilah kita laksanakan amal. Dan amal itu adalah wajib adalah dengan ikhlas, ya tadi. Karena sebagian misalnya kemudian amal yang tidak ikhlas itu bukan hanya tidak diterima oleh Allah, tapi disiksa. Jadi sekali lagi, kalau amal itu sebatas tidak diterima tidak apa-apa, mungkin masih mending lah kan tadi. Tapi ini amal tapi yang tidak ikhlas itu dia ditolak dan disiksa. Ini masalah, kan tadi udah Abah bacakan tadi. Makanya summa ja'alna lahu, dan kami tentukan baginya jahannam, adalah neraka jahanam, yaslanaha madmuman madkhura, dalam keadaan tercelah dan keadaan terusir dari semua.
inilah, marilah kita luruskan amal ibadah kita, zikir kita, ibadah kita hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah tadi semua. Karena urusan dunia, kan Abah bahas di hikmah yang sebelumnya, sudah beres. Allah sudah membereskan urusan kita. Ya. Dan disitulah bahwa kita hanya memerankan peran kita masing-masing, dan kita terimalah peran itu dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi. Kemudian lihat dalam sholat juga. Benar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah, neraka wela bagi orang-orang yang sholat yang sahun. Ya tadi, mungkin salah satu adalah sahun itu adalah karena sholatnya adalah tidak ikhlas, tidak berdiri sholatnya, bukan akimis sholat tapi wa amilus sholat, kata di semua ya. Inilah sahabat ya, memang tidak mudah ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan ya Allah tadi ya. Kemudian dalam hadis baginda Nabi bersabda, saya ini ya, kalau nanti saya bacakan Arabnya nanti waktunya nggak cukup ya semua tadi. Katakan baginda Nabi, nanti kata baginda Nabi di akhir zaman manusia itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama adalah golongan yang beribadah adalah dengan ikhlas. Yang kedua adalah golongan kedua adalah ibadah yang riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Adalah dengan balasannya makhluk ya. Baik harta maupun pujian. Jadi ibadah dia manusia itu beramal ingin pujian manusia. Atau manusia beramal tapi dia ingin mendapatkan balasan berupa uang dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga ada golongan yang cari beramal akhirat adalah untuk cari makan, kan dari semua ya. Golongan yang cari makan dengan amal akhirat dari semua, dan ini di kita ini banyak ya semua tadi. Makanya kenapa ulama-ulama kita dulu kayak Pengarsa Abah aja wakil ketua MPR, kata dari semua ya tadi. Kemudian ya, Imam Sajili dan Tuan Syekh Abdul Qadir adalah memiliki bisnis yang luar biasa, kata semua. Imam Syafi'i adalah pedagang kelontong semua tadi ya. Ini dikatakan bagi Nabi, hanya golongan pertama, orang yang beramal dengan ikhlas adalah yang akan mereka masuk ke dalam surga, dan yang lainnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, ikhlas adalah suatu kewajiban yang mutlak, kata kepada kita. Karena mustahil jasad ini bisa pergi kalau seandainya tidak ada ruhnya. Dan amal itu harus berdiri, dan berdirinya adalah dengan ikhlas tadi. Karena ikhlas adalah ruhnya amal itu sendiri. Tadi ya, ruh tidak bisa apa-apa tanpa jasad, tapi jasad adalah membutuhkan amal yang dibangun dengan landasan keikhlasan tadi sebagai ruhnya. Nah, ada pendapat ulama yang lain tentang ikhlas, adalah ada 3 pandangan. Yang pertama disebutkan adalah darajatil awam, ada tingkat ikhlas, tingkat awam. Ikhlas mengesahkan Allah, ya tujuannya ibadah pada Allah, tapi masih menuntut bagian-bagian duniawi kan tadi, dan ukhrawi, mau diluaskan rezekinya, matinya masuk surga dan lain sebagainya. Ini adalah dia sudah ikhlas, udah lumayan kan tadi semua ya, walaupun belum baik kan tadi, karena ibadahnya mengesahkan Allah, tapi dia masih menjadikan Allah adalah bahwa dia masih golongan iyyaka na'budu kan tadi semua. Aku menyembahmu ya Allah, mana dong gajinya, aku kan udah kerja tadi ya tadi. Tapi ada lagi yang lebih parah barangkali sekarang ini kan tadi, dia kerja juga kagak, udah iya karena stain aja sekarang ini tadi ya. Ini kita ini membahas ilmu sahabat, kita ini udah akhir zaman sekarang ini. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan sekecil apapun amaliyah yang dilakukan kita, manusia akhir zaman ini tidaklah kecil. Karena sekarang ini jangankan bicara seperti ini kan tadi semua, beramal pun sudah tidak, beribadah pun sudah tidak tadi semua, berzikir pun sudah tidak kan tadi ya. Itulah kenapa kata pengarsa Guru Agung tadi semua, teruslah zikir walaupun tidak hadirnya hati, teruslah zikir walaupun tidak ikhlas, kalau bahasanya kali saya, teruslah ibadah walaupun tidak ikhlas kan tadi semua. Nah ini kan pandangan para arif billah kepada kita. Ikhlas itu adalah dibagi 3. Syukur kalau kita kan tadi Allah akan bukan hanya menolak amal itu, tetapi juga akan menyiksa siapapun ibadahnya tidak ikhlas. Ya semoga kita semua, makanya bagi Ikhwan TKN insyaallah, karena kita punya guru-guru ya, mudah-mudahan tadi ya, maka itu jangan jauh dari guru tadi ya. Teruskan bertawasul kepada guru, karena kita membutuhkan syafaatnya kelak kata di semua.
Karena zaman kita dengan zaman guru-guru ahli silsilah ada berbeda. Barangkali guru-guru kita Tuan Abdul Qadir luar biasa. Karena saat itu godaannya juga beda. Kalau sekarang kan luar biasa. Kan tadi semua ya. Maksiat aja dianterin ke kamar-kamar. Orang bisa judi dari kamarnya. Orang bisa melihat film porno di kamarnya sekarang ini. Bahkan di masjid bisa lihat film porno. Di gedung dewan bisa lihat film porno. Inilah zaman. Artinya bahwa nanti ibadah itu akan disesuaikan dengan tingkat masyarakat, tingkat kesulitan. Nah, kita di akhir zaman ini sesungguhnya alat iblis untuk menghancurkan ibadah kita ini udah sangat banyak. Artinya itulah kenapa baginda Nabi ibadah anak muda di akhir zaman sambil larinya saja, baginda Nabi berkata pada sahabat, masih lebih baik mereka daripada kalian sekarang. Gitu kan? Artinya bahwa walaupun kecil, jelek, tapi zamannya sudah hancur semacam ini, tetap baik insya Allah ya. Sahabat, ini Abah sedang membahas ideal sebagaimana yang dikatakan oleh para aulia, para ulama, muqarrabin, adalah tentang apa itu ibadah itu yang ikhlas, kata semua ya. Kemudian yang kedua disebut darajatul khawas, adalah ibadahnya orang mengesahkan Allah pada ibadah tapi yang dituntut akhirat, ingin masuk surga, ingin bebas neraka, minta ma'rifat, minta musyahadah, minta mukasyafah. Nah ini zikir pada Allah tapi masih ada permintaan dan syarat. Ini lebih baik dari yang tadi. Tetapi dia masih memiliki syarat kepada Allah. Meminta syarat tadi semua. Ya Allah, saya hanya kepadamu ibadah itu. Tapi tolong berikan dong surga. Dan jauhkan saya neraka. Saya ingin dari dzikir saya, ya Allah, semoga saya menjadi orang ma'rifat. Saya ingin usul kepadamu. Nah, ini. Jadi masih tingkat itu. Nah, yang terbaik dikatakan oleh beliau, apa namanya, Imam Syarnubi, darajatil khawasil khawas. Ada beribadah semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Artinya ibadah itu hak Tuhan. Menyembah itu kewajiban hamba tadi. Jadi jangan sampai ibadah itu transaksional. Karena ibadah itu menyembah Allah itu adalah hak Allah, kewajiban hamba. Kan tadi semua. Jadi pada saat kita melaksanakan kewajiban, jangan sambil menuntut yang justru adalah hak Allah yang harus didahulukan oleh kita. Ini yang harus kita latih ya. Insya Allah sebetulnya bisa. Insya Allah ya. Kita itulah makanya patahannya, jangan sampai kita bersandar pada amal ya. Maka demikian pula dengan ilmu ya. Ilmu juga sama seperti halnya tadi amal kan tadi semua. Ada jasadnya ilmu, ada pahamnya ilmu. Pahamnya ilmu adalah ruh. Ruhnya ilmu faham. Jasadnya ilmu tahu daripada ilmu. Sementara ruhnya ilmu faham tadi. Tapi faham hanya akan dibukakan oleh Allah adalah kalau seseorang itu tidak pernah mengakui, merasa memiliki ilmu itu. Bahwa sesungguhnya ilmu adalah karunia pada diri kita. Itulah ilmu yang akan melahirkan faham, faham akan melahirkan amal tadi ya. Amal. Ya, ya, makanya kemarin banyak kita tidak orang yang berilmu tapi tidak melahirkan faham ya tadi ya. Dia orang berilmu tapi tidak alim kan tadi semua ya tadi ya. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu, itulah yang dikatakan manis dada ilman lam yajad hudan lam yajad minallah illa bu'dan. Orang yang bertambah, barang siapa bertambahnya ilmu tidak bertambah hidayah pada Allah, maka orang itu bukan makin dekat pada Allah, makin jauh pada Allah kan tadi semua ya. Maka inilah contoh-contoh ya. Nanti apa namanya? Maka itu dikatakan oleh Syati'illah ya. Kita harus berjuang, harus ikhlas karena ikhlas itu adalah ruhnya amal. Jadi amal yang kita lakukan jangan sia-siakan. Kita sholat 5 waktu, kita sholat sunat, kita dzikir, kita sodako, tetapi dihancurkan dengan karena tidak ada ikhlas. Karena berarti amal itu adalah sebagaimana jasad tidak ada ruh, maka jasad itu akan dimasukkan ke dalam tanah, maka amal itu pun akan dimasukkan ke dalam tanah tadi ya. Maka itulah apa namanya yang harus kita pahami, sehingga di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya bagaimana supaya kita bisa ikhlas kan tadi semua ya. Pertama, mentafakuri ayat-ayat Quran dan hadis. Jadi tafakurilah bagaimana tadi firman Allah. Kata Allah tadi, siapa yang beramal yang diharapkan adalah untuk sekarang, maka aku akan berikan untuk dia, tapi balasannya untuk dia adalah neraka jahanam nanti semua. Kita tafakur itu. Kemudian kata hadis Nabi, barang siapa dia beramal
kemudian Allah mencatat amalnya itu, kemudian tapi dia beramalnya karena ingin dipuji orang, karena ria, karena sum'ah dan lain sebagainya, amalnya akan disetorkan kepada Allah, dan Allah berkata pada malaikat, ya malaikat, lemparkanlah kepada wajahnya amal itu, karena dia beramal bukan untukku, dia beramal karena ingin mendapatkan pujian makhluk, dia beramal adalah hanya sebatas yang jauh daripada ikhlas. Ya ini sahabat ya. Maka inilah yang harus kita perjuangkan ya. Maka kenapa kita harus berzikir itu di situ sahabat ya. Karena di dalam diri kita ini ada sifat mazmumah. Di dalam diri kita ini ada sifat binatang, ada bahimia, ada subuhnya, ada saitonia. Inilah kita. Kenapa kita harus zikrullah itu di situ? Karena untuk membantu kita ikhlas adalah tadi. Setelah cermin kolbunya adalah mungkin pertama-tama nanti ada nur ikhlas di dalam tadi, di dalam kolbu kita. Dengan membersihkan kolbu itu, kita pun akan mulai menyadari bahwa amal yang dilakukan ini adalah semata-mata karunia Allah semata kepada kita. Adalah kita dengan zikrullah tadi semua ya. Inilah seperti halnya contoh ya, saya sering contohkan. Kalau seandainya amal itu tidak ikhlas, adalah seperti saya contohkan pada saat kita beramal ya, adalah anggaplah amal itu melihara anak ayam. Tetapi pada saat kita memelihara anak ayam, tapi kita juga membiarkan musang ada dalam kandang tadi. Maka pada saat kita nunggu panen, ternyata bukannya ayam yang besar, tapi musang yang membesar. Itulah tadi. Amal yang tidak ikhlas juga boleh seumpama seperti itu. Atau seumpama kita memelihara adalah anak ikan, tapi kemudian di kolam itu masih penuh dengan gabus yang besar-besar, maka ikan yang kita tanam itu habis dimakan. Itulah kita tidak boleh. Kenapa? Amal itu ikhlas, tidak boleh ujub, tidak boleh ria. Karena tadi ria menghancurkan amal itu, seperti halnya gabus menghancurkan, memakan anak-anak ikan tadi, sebagaimana musang memakan anak-anak ayam itu sendiri. Padahal kita mengharapkan panen dari memelihara ayam ini. Inilah tadi kenapa kita wajib ikhlas. Kita perlu ikhlas dalam beramal itu sahabat ya. Jadi nanti dikatakan ya oleh dalam sebuah hadis qudsi ya, kita ini orang yang beramal tidak ikhlas ini, Allah menyebutnya dalam Al-Quran adalah dia penipu. Hei penipu ya. Nanti di alam akhirat itu Allah menyebutnya hei penipu, hei pembohong, hei munafik, kata dia semua. Itulah panggilan Allah kepada kita, orang-orang yang beramal, tetapi amalnya bukan karena Allah, tapi ya tadi karena hanya makhluk Allah, kan tadi semua. Dan seolah-olah bagi Allah kita menghinakan Allah, kan tadi kita. Ya kita beribadah kepada Allah, tapi kita duakan Allah dengan ria. Itulah tadi kenapa amal yang tidak ikhlas itu dengan ria misalnya tadi adalah karena ria itu adalah syirik. Allah berarti kita menduakan Allah dengan amal tadi. Kita ingin kepada Allah, tapi kita juga ingin mengambil manfaat dari makhluk, kan tadi semua ya. Inilah yang harus kita bangun, adalah mudah-mudahan kita bisa sehingga nanti di akhirat sahabat ini, saya pada saat membaca kitab ini adalah dikatakan bahwa Allah menyebut kita hei munafik, hei pembohong, hei penipu. Kemudian Allah pura-pura, udah sekarang kalian sekarang masuk surga. Orang itu berbondong-bondong tadi, sekarang Allah memberikan saya izin masuk surga. Udah dekat sahabat, tiba-tiba pintu surga menutup. Jadi Allah mempermainkan kita, mempermainkan orang-orang yang mempermainkan Allah pada masa ada hidup di alam dunianya tadi semua tadi. Bahkan di dalam ada lagi sebuah kisah manusia pada saat di akhirat itu adalah manusia dalam keadaan haus dan sangat lapar, dikisahkan. Makanya ada buah zakum, adalah makanan buat ahli neraka itu tadi semua tadi. Dan Allah menghinakan kita, seolah-olah lagi kita haus yang luar biasa, lapar, seolah-olah Allah menampakkan makanan dan minuman tadi semua. Tapi pada saat kita mau mengambilnya, rubah dari pohon buah zakum tadi semua. Jadi orang yang tidak berikhlas dalam beramal di alam dunia ini, seolah-olah mengolok-olokkan Allah, dan Allah akan mengolok-olokkan kita di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah kenapa kita butuh guru. Inilah kita harus butuh terus kita beribadah dengan ikhlas, berzikir. Janganlah mengharapkan apa-apa tadi. Cukuplah Allah kepada kita sebagai penjaminnya tadi. Dan lihatlah amal kita, ibadah kita hanya sebatas karunia Allah kepada kita, bukan perbuatan kita. Itulah yang Abah sering katakan.
Bahkan ada saya sering mengatakan, saya lebih suka melihat tai anjing tapi mampu melihat Allah daripada saya saat tahajud 100 rakaat tapi tidak mampu melihat Allah. Karena pada saat kita mampu melihat Allah dalam segala apa, berarti kita sudah bebas dari bersih daripada ria. Ini yang dimaksud itu. Tapi pada saat kita sholat tahajud 100 rakaat tapi tidak mampu melihat Allah, berarti karena kita tertutup dengan ria, dengan sum'ah, dengan ujub dan lain sebagainya dalam amal itu. Yang nampak besar aku, bukan Allah. Kita berzikir, yang nampak besar adalah Allah, aku, bukan Allah. Makanya banyak dikatakan oleh ulama, banyak orang seperti mengagungkan Allah, tapi sebetulnya adalah mengagungkan dirinya. Orang berzikir pada Allah rame-rame, tapi sesungguhnya dia yang ingat bukan Allah, tapi hanya makhluk Allah. Inilah sahabat, ya. Mudah-mudahan ya kita, kalau hal-hal yang semacam ini juga tidak dibahas, juga kita tidak pernah mengerti, dan kita pun mudah-mudahan dengan apa namanya kita dibahasnya adalah mudah-mudahan menjadikan manfaat, yang terutama buat saya. Saya pun adalah demikian. Saya pun adalah beritikad bagaimana kita mari apa namanya mensucikan. Ya, makanya kenapa hikam kalimat pertama adalah jangan bersandar pada amal, karena sesungguhnya ibadah ini akan apa namanya Syekh Athaillah sudah menyiapkan hikmah yang ke-10, karena tidak boleh bersandar pada amal, artinya hanya ibadah itu karena Allah, bisa lillah, bisa billah, bisa jangan lagi berdasarkan iya karena budu, karena ibadah iya karena budu adalah ibadah kuli, tapi sungguhnya marilah ibadah kita adalah semata-mata sebagaimana ucapan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi semuanya la syarika lahu. Nah, kalau seandainya kita beribadah dengan riya, maka tertolaklah ucapan kita la syarika lahu, karena kita berbuat syirik dari kita menduakan kita dengan Allah, ibadah kita dan Allah, bahkan kita menjajah Allah, bahkan itulah lebih tidak beradab lagi. Maka kenapa Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 18 tadi dikatakan apa namanya, barang siapa man kana yuridu apa namanya yuridu, barang siapa menghendaki dengan amalnya al-ajilata, kehidupan sekarang yang di perkara duniawi, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu, kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang-orang kami kehendaki, summa ja'alna lahu, dan kami tentukan baginya jahannam, neraka jahanam, yaslaha, yang akan memasukinya adalah madmuman, dalam keadaan tercela, madkhura, dan dalam keadaan terusir. Naudzubillah, summa naudzubillah, ya. Nah ini marilah kita jadikan cukuplah Allah dalam kita amal itu tadi semua. Cukuplah ilmu Allah tadi semua. Ya, yang akan membimbing kita. Nah, ini yang dikatakan sebagai terakhir dari saya apa namanya barang siapa beramal 4 perkara tanpa disertai dengan 4 perkara yang lain, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari amalnya. Ini saya ambil dari hadis ya. Hadisnya nggak usah saya bacakan, tetapi karena waktunya sudah mepet ya. Yang pertama adalah kau berkata takut tapi tidak menghindar. Kau kata khauf kepada Allah, takut kepada Allah, tapi tidak menghindar daripada maksiat. Padahal maksiat itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, kau mengharap rahmat roja kepada Allah. Kau mengharap rahmat Allah, tapi kau tidak mencarinya. Bahkan ada majlis zikir pun kau biarkan. Tadi semua. Ada majlis ta'lim kau biarkan. Kau berkata mencari rahmat Allah. Maka itulah kenapa Allah katakan tadi dalam diskusi, kau pembohong, kau penipu. Maka kau orang yang semacam ini telah berhasil mengolok-olokkan Allah. Dan Allah akan mengolok-olokkan kita, yang mengolok-olokkan Allah pada saat kita masih hidup dalam dunia ini. Ya tadi semua. Kemudian yang apa namanya yang ketiga, dia minta ampun kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, tapi dia tidak menyesal. Tadi semua ya. Inilah ya, marilah saya dan antum semua kita sesali karena kita banyak dosa. Jangan menuntut apa yang belum ada. Marilah syukuri apa yang ada, dan marilah sesalilah apa-apa kesalahan-kesalahan, kealfaan-kealfaan yang pernah kita lakukan ya. Jangan kita ini jahil kepada hal-hal yang demikian. Ya, Allah memang Maha Pengampun kepada kita, tapi tetap Al-Quran mengajarkan kepada kita, tumbuhkanlah rasa menyesal. Kalau kau mengatakan, aku bermohon ampun ya Allah, tapi aku pun ya Allah ampuni aku, maafkan aku, karena aku banyak melakukan kesalahan. Maafkan tadi semua. Timbullah kesalahan tadi. Kita manusia memang ya. Jangankan kita, Nabi pun ada salahnya ya. Nabi, wali Allah banyak yang salah.
tadi semua ya. Jadi jangan anggap bahwa wali Allah aja masih banyak yang salah, nabi aja, rasul aja banyak yang salah, kecuali Nabi Muhammad karena ada maksum ya semua, apalagi kita. Tapi sing penting itulah, walaupun sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, yang penting adalah bagaimana kita adalah mohon ampun pada Allah dan menyesalah dengan apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu itu tadi semua ya. Nah, jadikanlah kesalahan yang kita lakukan masa lalu adalah cambuk bagi kita untuk naik tadi semua. Dan karena terkadang Allah menurunkan manusia itu ke bawah seperti ketapel ditariknya ke bawah, karena biasanya orang kalau sudah di bawah akan melontar lebih tinggi, lebih ke atas. Itulah terjadi dengan Rabi'ah Adawiyah, terjadi dengan Fudali bin Iyad, kemudian Malik bin Dinar, Umar bin Khattab dan lain sebagainya ya. Jadi yang terakhir dari saya, baiknya amal ada pada 3 perkara. Allah itu baik, maka tidak menerima kecuali yang baik. Maka berarti sodakolah dengan uang yang baik, berhajilah dengan uang yang baik. Karena Allah itu adalah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu maha suci. Maka untuk kita makan, carilah rezeki yang suci, yang halal. Dan untuk kita beribadah, jadilah kita ibadah yang suci, yang halal kan tadi. Yang kedua, lihatlah amal itu sebagai anugerah ya, bukan karena hebatnya kita ya. Inilah sekecil apapun kita belajar untuk mukhlas kepada Allah. Lihatlah karunia Allah. Kita bisa sholat karena Allah. Maka sebagai bukti bahwa kita ibadah itu karena Allah, maka kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ya tadi semua. Sehingga dikisahkan ada orang ya, dia ibadahnya itu selalu sop pertama, ngaji tidak pernah nggak hadir, dan dia pada saat sholat selalu sop pertama. Setelah 10 tahun dia selalu sop pertama, tiba-tiba dia suatu saat dia ketiduran, akhirnya dia masbok di belakang. Tapi pada saat masbok itu dia merasa malu pada teman-temannya. Dia baru sadar, dia ada bisikan dalam hatinya, hei Fulan, berarti selama 10 tahun ini ibadahmu adalah tidak ikhlas. Berarti engkau ria. Engkau merasa lebih baik duduk di barisan belakang, di barisan depan itu. Sehingga pada saat kau berasa di belakang depan, kau menengok ke kiri dan menengok ke kanan. Karena kau merasa malu dengan orang lain. Kenapa harus malu? Tadi. Apa lebihnya di sana itu? Walaupun dalam ibadah itu ada aturan, sop pertama itu utama. Tapi pada saat kita bersandar pada amal, dan kita menganggap itu adalah lebih mulia dari orang lain yang di sopnya di belakang, maka pada suatu saat nanti dia beribadah pada sop yang paling belakang, tiba-tiba dia merasa, aduh, nggak enak, saya malu nih. Saya kan selalu bisa di depan. Berarti kita yang sop ada di depan itu adalah kita masih ria dari semua sahabat ya. Jadi sahabat, mudah-mudahan ya dengan hikmah yang ke-10 ini adalah, marilah kita belajar mengikhlaskan diri tadi ya. Ibadah itu hanya karena Allah ya. Walaupun memang ada dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ternyata di penghujungnya Allah meminta kita ikhlas tadi semua ya. Dan sebagai bukti ikhlas adalah timbulnya rasa khauf pada Allah, rasa haya, malu pada Allah semua tadi ya. Ya, mudah-mudahan dengan bahasan yang karena tadinya saya live ingin malam, mungkin tidak banyak persiapan. Nah, saya akan bacakan pandangan menurut sebagai penutup seperti biasa. Saya bacakan menurut 5 ulama yang lain kata dia dengan apa yang saya bahas barusan. Menurut Ar-Randi, keikhlasan seorang hamba dalam amalnya sesuai dengan derajat dan makomnya kan tadi semua. Tadi makanya ikhlas dibagi 3. Karena itu keikhlasan setiap hamba adalah ruh amalnya tuh tadi. Artinya amal itu ruhnya adalah ikhlas. Artinya bahwa tidak ada amal yang tidak ada ruhnya. Tidak ada amal yang tidak ikhlas tadi semua ya. Maka itulah kena kata Allah, aku lemparkan ke mukanya mereka. Dengan adanya keikhlasan, jadilah amalnya hidup dan layak untuk menjadi sarana taqarrub, dan amalnya pun pantas untuk diterima. Tanpa keikhlasan, amal menjadi mati dan gugur kan tadi. Kemudian menurut Syekh Jaruk, amal adalah jasad yang berdiri dan ruhnya adalah rahasia keikhlasan di dalamnya. Jasad tanpa ruh tidaklah bisa kemana-mana, dan ruh tanpa jasad tidaklah bisa berbuat apa-apa. Yang dimaksud dengan rahasia di sini mungkin keikhlasan itu sendiri, dan mungkin juga berarti ketulusan yang dapat diungkapkan sebagai keterlemahan dan dari daya dan kekuatan. Kemudian menurut Imam Syarqawi, amal-amal lahiriah tak ubahnya seperti individu-individu tak bernyawa. Jadi amal lahiriah seperti individu-individu
yang tak bernyawa, seperti makhluk yang tidak bernyawa, sehingga tidak ada manfaatnya. Nyawa yang menyebabkannya hidup dan bermanfaat adalah adanya keikhlasan di dalamnya. Tuh, sama kan pandangannya. Jadi ikhlas itu betapa pentingnya. Amal seperti mayat, seperti jasad-jasad yang tidak hidup. Ikhlas itulah nyawanya, hidupnya, kata semua. Bagaimana menurut saya Ibnu Ajibah? Seluruh amal adalah jasad dan ruhnya adalah adanya keikhlasan di dalamnya. Sebagaimana orang tak bisa berdiri kecuali dengan ruh. Tanpa ruh, ia hanya akan menjadi mayat yang tergeletak. Begitu pula amal lahiriah dan batinnya tidak dapat berdiri tanpa keikhlasan di dalamnya. Tanpa keikhlasan, amal hanya menjadi kerangka tegak dan bayangan yang kosong. Ya. Kemudian terakhir, menurut Syekh Asy-Syarnubi, amal kebaikan adalah orang dan ruhnya yang menyebabkannya hidup adalah adanya keikhlasan. Ya. Karena itu barang siapa melakukan suatu amal tanpa keikhlasan, ia tak ubahnya seperti orang yang mempersembahkan budak mati, ya, kepada penguasa seraya berharap ganjaran. Nah ini banyak kita ini sekarang ini adalah jasad-jasad mati yang mengharapkan surga setelah mati, yang mengharapkan ganjaran dalam ibadah. Padahal sebetulnya adalah bagaimana mungkin Allah akan menerima bangkai, bagaimana Allah akan menerima barang busuk, bagaimana Allah akan menerima barang kotor. Ya, itulah sahabat ya. Mudah-mudahan kajian hikam pagi hari ini untuk saya adalah ini saya merasakan untuk saya, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua ada manfaatnya dan saya doakan kita diberikan kemampuan untuk ikhlas kita dalam melakukan amaliah-amaliah kita semua. Dan saya doakan juga kepada sahabat-sahabat ya, semoga senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah. Saya, antum, semoga kita diberikan kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan untuk kita beramal adalah kecuali dengan kekuatan Allah. Ya, marilah kita beramal. Mari kita tadi, karena orang itu adalah rugi kecuali dengan amal soleh. Amal soleh juga rugi kecuali dengan ilmu. Ilmu dengan amal soleh dengan ilmu pun rugi kecuali adalah dengan ibadah yang ikhlas. Tapi ibadah hanya sebatas ikhlas, masih ada dua posisi, maka masih ada ruginya. Kecuali dengan mukhlas adalah telah meleburkan seluruh amaliah yang kita lakukan adalah hanya sebatas karunia Allah kepada kita. Kita jadi maf'ul bih, Allah lah fi'ilnya, Allah lah dalangnya. Kita adalah wayang yang digerakkan untuk menyembah kepada Allah. Karena hanya Allah yang tahu Allah, hanya Allah yang bisa membawa kepada Allah, hanya Allah yang yang bisa menentukan. Allah Al-Muqtadir menentukan segala apa yang menjadikan yang baik kepada kita baik, yang maka hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Itu saja, mohon maaf atas kurangan. Sekali lagi sahabat, selamat pagi kepada semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang ini semua ya yang hadir pagi hari ini, Mas Wagiman, Mas ini semua yang juga teman-teman yang dari Sukabumi ya. Jadi mudah-mudahan semua sehat ya. Insya Allah saya ada beberapa tempat di Sukabumi nanti ya. Kita akan bertemu di Sukabumi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.